Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan RPP tugas tutorial 1 mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Namun sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Nur Amin, NIM 857255639, Prodi S1 BGSD Pokjar Serdang. Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat di SD Negeri 9 Serdang, kelas 4, semester 2, tema 6, subtema 1, yaitu Aku dan Cita-Citaku. Pembelajaran 1, fokus pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPA. Alokasi waktu 6 kali 35 menit. Kompetensi inti. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada Bahasa Indonesia, ada PPKN, ada IPA. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. 3. Melalui manfaat keberagaman karakteristik individu, siswa mampu mengidentifikasinya dengan baik. 4. Dengan manfaat keberagaman karakteristik individu, siswa mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 5. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. 6. Melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik atau benar. Materi pembelajaran. 1. Perbedaan prosa dan puisi. 2. Perbedaan karakteristik individu. 3. Siklus hidup hewan. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran saintifik. Metode pembelajaran yaitu permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Media yaitu gambar, hewan, dan tumbuhan, contoh-contoh puisi, lingkungan sekitar. Sumber belajar. 1. Buku guru dan buku siswa kelas 4, tema 6, Cita-Citaku. Subtema 1, Aku dan Cita-Citaku. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan. Deskripsinya. 1. Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. 3. Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab, pentingnya mengawali setiap kegiatan dengan doa. Selain berdoa, guru dapat memberikan penguatan tentang sikap syukur. 4. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan. 5. Mintalah siswa untuk memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. 6. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. 7. Siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. 8. Pembiasaan membaca, siswa dan guru mendiskusikan perkembangan kegiatan literasi yang telah dilakukan. 9. Siswa mengamati gambar yang terdapat pada halaman 1 tentang seorang anak yang sedang membayangkan cita-citanya. Dengan bimbingan guru, siswa membahas tentang berbagai pekerjaan yang menjadi cita-cita, antara lain menjadi seorang guru, arsitek, dokter, hewan, penyanyi, dan pilot. 10. Guru mengaitkan kegiatan ini dengan judul tema Cita-Citaku
dan judul subtema aku dan cita-citaku. 11. Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus ketertarikan siswa tentang topik cita-citaku. Alokasi waktu 20 menit. Kegiatan inti. 1. Siswa mengamati beberapa gambar kegiatan yang dilakukan oleh berbagai profesi. Siswa lalu mencoba mengidentifikasi keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh profesi tersebut sesuai dengan bidangnya. Siswa menuliskan keahlian-keahlian tersebut di kolom yang tersedia pada setiap gambar. 2. Siswa kemudian menuliskan pada kolom yang terdapat pada halaman 3 tentang pekerjaan yang menjadi cita-citanya, serta menuliskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan profesi yang dipilihnya tersebut. Alokasi waktu 170 menit. Penutup. 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran 20 menit yang telah berlangsung. Guru memberikan pertanyaan sesuai buku guru halaman 9. 2. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang tua, yaitu siswa mengamati hewan-hewan peliharaan yang ada di sekitar rumahnya. Siswa bersama dengan orang tuanya di rumah berdiskusi tentang tahapan pertumbuhan yang terjadi pada hewan-hewan tersebut. 4. Siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab. 5. Siswa melakukan operasi untuk menjaga kebersihan kelas. 6. Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh seorang siswa. Lampiran penilaian. 1. Instrumen dan rubrik penilaian. Penilaian sikap. 1. Lembar observasi penilaian sikap spiritual dan sosial. Satuan pendidikan SD Negeri 9 Serdang. Misalnya nama peserta didik si Rofik, kelas semester 4. Kelas 4 semester genap. Nah, di sini aspek pengamatan atau indikator ada sikap spiritual. 1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Skor 1 atau 2 atau 3 atau 4. 2. Memberi salam sebelum dan sesudah penyampaian pendapat. 3. Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. Sikap sosial. Santun. 1. Bersikap. 3S. Senyum, sapa, salam saat bertemu orang lain. Skor 1, 2, 3, 4. Menghormati orang yang lebih tua. 3. Menggunakan bahasa santun saat menyampaikan pendapat. 4. Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang. Peduli. 1. Menjaga kebersihan dan kebersihan kelas. 2. Membantu guru bila diperlukan. 3. Saling membantu teman yang membutuhkan. Skor 1, 2, 3, 4. Jujur. 1. Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan atau tugas. 2. Tidak melakukan plagiat atau mengambil atau menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber dalam mengerjakan setiap tugas. Skor 1, 2, 3, 4. Yang kedua, penilaian diri sendiri. Nah, ini format penilaian diri peserta didik. Misalnya nama si Rofik, kelas 4 semester genap, tahun pelajaran 2022-2023. Pernyataan 1, yaitu saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kalau misalnya selalu berdoa berarti yang dijentang yang ya.
Saya sholat 5 waktu tepat waktu. 2. Penilaian diri sendiri. Format penilaian diri peserta didik. Nama, misalnya Raufik, kelas 4, semester genap, tahun pelajaran 2022-2023. Nah, di sini ada pernyataan yang pertama, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, kalau misalnya berdoa sebelum melakukan aktivitas dilaksanakan, berarti yang diceritakan yang ya. 2. Saya sholat 5 waktu tepat waktu. Kalau selalu tepat waktu, yang diceritakan yang ya. Saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain berdoa sesuai agamanya. 4. Saya berani mengakui kesalahan yang saya lakukan. Dan seterusnya. 3. Penilaian antar teman. Format penilaian antar teman. Nama teman yang dinilai misalnya si Badru. Nama penilaiannya si Raufik, kelas 4, semester genap, tahun pelajaran 2022-2023. Nah, di sini ada pernyataan. 1. Teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, di sini ada yang menilai kalau misalnya dia selalu berdoa berarti nilainya 4. B. Penilaian pengetahuan. Muatan bahasa Indonesia. Indikator mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Teknis penilaian, tes tertulis, bentuk instrumen, soal pilihan ganda, soal isian, soal uraian. Begitupun dengan IPA, sama juga mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya, teknis penilaian, tes tertulis, bentuk instrumen, soal pilihan ganda, soal isian, soal uraian. C. Penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Muatannya bahasa Indonesia dan IPA. Indikator dari bahasa Indonesia menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Teknis penilaian unjuk hasil, bentuk instrumen, rubrik penilaian terlampir. Rubrik penilaian bahasa Indonesia. Nah, di sini ada aspek pengetahuan tentang ciri-ciri puisi. Kalau misalnya bisa menyebutkan dengan benar semua ciri puisi berarti sangat baik. Kalau 3, menyebutkan 3 ciri puisi dengan benar cukup. Atau 2, menyebutkan 2 ciri puisi dengan benar, perlu pendampingan. Atau 1, hanya dapat menyebutkan 1 ciri puisi. 2. Rubrik penilaian IPA. Nah, ada aspek pengetahuan tentang tahapan pertumbuhan hewan. Kalau sangat baik, yaitu mampu menyusun 4 gambar tahapan pertumbuhan hewan dengan sangat tepat. Baik, mampu menyusun 3 gambar tahapan pertumbuhan hewan dengan tepat. Cukup, mampu menyusun 2 gambar tahapan pertumbuhan hewan. Perlu pendampingan, tidak mampu menyusun tahapan pertumbuhan hewan dengan tepat. Nah, mungkin itu aja pemaparan RPP dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.